dikarenakan Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok yang dimana kelompok ini akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok itu adalah syabun nasya'atu ta'atillah, yaitu pemuda yang mampu tumbuh berkembang dalam taat kepada Allah. Yang kelompok ini nanti yaumul qiyamah menjadi kelompok yang memang mendapatkan keistimewaan khusus. Emang kenapa? Ya emang berat. Anak muda yang seumurnya main, yang megang gadget 24 jam, yang dibebaskan di mana-mana tempat, di pondok pesantren dia memegang handphone, dia harus taat aturan, dia harus bangun pagi, tahajud, subuh, zikir, ibadah, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Yang artinya santri ini menjadi komponen kedua yang memang berat menjalaninya, yang memang harus betul-betul disupport oleh pihak pondok pesantren dengan bimbingan, dengan ajaran, dengan aturan. Dan komponen ketiga yang gak kalah penting, peran bapak ibu semua sebagai wali santri. Tapi orang tua kan bukan memelihara anak. Orang tua itu punya tanggung jawab bagaimana kemudian anak-anak itu mampu kemudian dia bisa menyambut tantangan di masa yang akan jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan saat ini. Saat ini tantangan kehidupan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan muassis daripada Pondok Pesantren Markaz Syariah, guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, beserta seluruh pembina yang merupakan keluarga besar daripada imam besar, yaitu putri-putri serta cucu keturunan daripada imam besar yang hari ini diwakili itu oleh istri saya Syarifah Humaira binti Muhammad Rizik bin Husain Shihab, yang selain beliau selaku dewan pembina juga membantu dan paling fokus di dalam kepondokan. Kemudian salam penghormatan kepada seluruh dewan guru maupun kepengurusan Yayasan Markaz Syariah. Hadir bersama kita Bapak Khairoman yang tadi dikenal dengan Pak Oman, karena kalau disebut Khairoman, ibu-ibu bapak-bapak kenal nggak Khairoman? Nggak kenal, tapi kalau Pak Oman kenal. Nah, Ustaz Khairoman ini beliau menjadi wakil sekretaris umum selaku pengurus. Jadi perwakilan pengurus ada dari Pak Oman, yang juga menjadi perwakilan juga dari bagian pendidikan yang hari ini berhalangan hadir. Dan selanjutnya salam penghormatan kepada seluruh wali santri Markaz Syariah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang wali santri yang hadir pada kesempatan ini ialah wali santri yang putra-putranya sekarang sudah menginjak talqi salafi kelas 2 sampai kelas 6. Begitu juga yang di tahfidz maupun yang di musaidin. Nah, mungkin ibu-ibu bisa agak maju dikit, karena informasinya masih banyak yang baru berdatangan, agar enggak berdesakan. Karena biasanya yang datang perempuan lebih banyak dari bapak-bapak biasanya. Iya. Nah, baik. Karena yang hadir dalam kesempatan ini adalah wali santri dari kelas 2 sampai kelas 6, artinya wali santri yang memang sudah menitipkan putra-putranya pesantren ini, sehingga dalam pertemuan ini kita nggak akan seperti pertemuan wali santri yang sebelumnya yang akan banyak bicara soal teknis, yaitu peraturan pondok pesantren dengan detail dibaca, nggak, karena perubahan-perubahan itu mungkin tidak signifikan, nanti akan ada pembahasannya, tapi akan ada penekanan-penekanan dalam beberapa
aspek saja. Maka dalam sambutan ini, pertama-tama dalam sambutan singkat ini saya hanya ingin menegaskan kembali apa yang pernah kita sampaikan, bahwa harta yang paling berharga yang Bapak Ibu titipkan di pondok pesantren ini yaitu putra-putra yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi aset baik di dunia maupun di akhirat. Artinya anak-anak yang Ibu titipkan di pondok pesantren ini merupakan investasi akhirat, sekalipun juga menjadi menjalani amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesuksesan di dalam pendidikan ini, sebagaimana pernah kita ingatkan, sinergitas antar 3 komponen penting itu yang akan menjadi parameter sukses tidak suksesnya pendidikan daripada anak-anak tercinta kita. Artinya tanpa sinergitas 3 komponen ini, maka menjadi satu harapan kecil untuk kemudian kita bisa petik buah tersebut. Artinya saat ini kita dalam proses menanam agar kita bisa memetik buah yang akan kita petik baik di dunia atau kemudian nanti di akhirat kelak. Nah, 3 komponen penting itu yang sama kita ketahui, yaitu ada pondok, kemudian ada wali santri dan santri. 3 komponen ini menjadi trisula yang tidak mungkin bisa terlepas. Artinya ketika pondok pesantren berupaya keras, berpikir, memutar otak, rapat, diskusi untuk bagaimana menciptakan peraturan, menciptakan pendidikan, mentarbiyah, mendidik, mengawasi selama 11 bulan. Kalau kita hitung, santri ini katakan masuk di bulan Syawal, taruhlah kita hitung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, ditambah Ramadan. Artinya 11 bulan putra-putra antum semua dititipkan di pondok pesantren. Maka baik Dewan Pembina, yaitu imam besar beserta keluarga, pengurus yayasan, baik yang mereka secara fisik mungkin jarang Bapak Ibu lihat, tetapi sebagai informasi kita sering mengadakan rapat-rapat untuk bagaimana kemudian pengembangan pondok pesantren ini untuk menjadi wadah sebagai kendaraan untuk mencetak kader-kader yang kemudian bisa memberikan sumbangsi besar baik untuk agama, bangsa, dan negara. Nah, itu terus kemudian kita lakukan rapat-rapat, baik rapat Dewan Pembina, rapat Dewan Pengurus, begitu juga rapat rutin pekanan Dewan Guru. Bahkan Syarifah ini yang merupakan kepondokan itu hampir tiap pagi mengawasi kebersihan santri, yang setiap hari ada pengawas-pengawas yang memang ditugasi untuk kemudian mengawasi. Setiap hari itu mesti ngirim foto kebersihan untuk memastikan kalau kebersihan itu. Artinya upaya-upaya yang mau kemudian kita lakukan tanpa kemudian kita menutup mata bahwa dalam upaya tersebut ya pasti ada kekurangan. Artinya al-kamalillah, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinilah bahwa pondok pesantren baik dari yayasannya, dewan gurunya, kemudian stakeholder yang ikut membantu yaitu para pengawas, guru-guru tugas yang ada, dalam benak kami berupaya semaksimal mungkin untuk mampu menjaga amanah, untuk mampu mengemban amanah tersebut dengan berupaya semaksimal mungkin. Karena kita tahu amanah ini nggak kecil, karena beda antara mentransfer ilmu dengan mentarbiyah. Karena kalau seperti di sekolah umum guru datang, siswa datang, ditransfer ilmu, guru pulang, murid pulang. Tapi kalau pada pesantren kan enggak, 24 jam mereka kemudian di kelas, mereka ada di saung, mereka ada di masjid, kegiatan ekskulnya, kegiatan hariannya, tidurnya, bangun tidurnya, kegiatan-kegiatan tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab kita selama 11 bulan ini.
Artinya 11 bulan itu menjadi satu upaya yang gak mudah, yang mana seluruh bagian dari pondok pesantren ini juga mengupayakan semaksimal mungkin, dan ini yang kemudian menjadi satu hal upaya kita untuk kemudian mencetak kader-kader yang terbaik tersebut. Nah, itu komponen pertama, pondok pesantren. Nah, komponen kedua, santri. Nah, santri ini aset berharga kita semua, yaitu aset dunia akhirat yang kemudian menjadi qurratul ain, menjadi satu yang membanggakan kita baik dunia maupun akhirat, yang mereka kemudian berupaya, mereka di seumur mereka yang punya keinginan bermain, dia mungkin ketika pulang mereka ketemu teman-temannya atau ketemu sanak saudaranya, mereka dengar informasi yang itu kemudian mereka nggak mudah artinya untuk menjalani proses ini, karena kepadatan kegiatan itu bukan satu hal yang ringan, berat, sehingga perjuangan mereka juga nggak kecil, perjuangan mereka besar. Mereka harus melawan keinginan, mereka berpacu dengan godaan syaitannya, kemudian hal yang memang perlu kemudian dengan psikologis. Makanya nggak heran kenapa Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok yang dimana kelompok ini akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok itu adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, yaitu pemuda yang mampu tumbuh berkembang dalam taat kepada Allah. Yang kelompok ini nanti yaumul qiyamah menjadi kelompok yang memang mendapatkan keistimewaan khusus. Emang kenapa? Ya emang berat. Anak muda yang seumurnya main, yang megang gadget 24 jam, yang dibebaskan di mana-mana tempat. Di pondok pesantren dia memegang handphone, dia harus taat aturan, dia harus bangun pagi, tahajud, subuh, zikir, ibadah, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Satu hal yang gak mudah, yang artinya santri ini menjadi komponen kedua yang memang berat menjalaninya, yang memang harus betul-betul disupport oleh pihak pondok pesantren dengan bimbingan, dengan ajaran, dengan aturan. Dan komponen ketiga yang gak kalah penting, peran Bapak Ibu semua sebagai wali santri, yang mana peran tersebut bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, karena tanggung jawab Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar memenuhi makan dan minum. Kalau itu bukan mendidik anak, tapi itu namanya memelihara. Beda antara memelihara sama mendidik. Kalau memelihara ya seperti kayak kita kambing kan tinggal kasih makan, minum, selesai. Tapi orang tua kan bukan memelihara anak. Orang tua itu punya tanggung jawab bagaimana kemudian anak-anak itu mampu kemudian dia bisa menyambut tantangan di masa yang akan jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan saat ini. Saat ini tantangan kehidupan luar biasa. Artinya tantangan moral, tantangan akhlak, tantangan akidah itu begitu berat. Nah, tantangan mereka akan jauh lebih berat daripada masa yang saat ini kita lihat. Sekarang aja kita udah pegang pala, pusing 7 keliling ngelihat keadaan saat ini. Artinya yang akan datang jauh lebih mengerikan, jauh lebih berat. Artinya apa? Ini yang kemudian sebenarnya pesan ini yang ini saya sampaikan ini sebenarnya tepatnya sebelum pemulangan. Tapi malah yudrokul kulla yutukujul, sesuatu yang nggak bisa didapat semua ya jangan tinggal semua lah. Artinya saya ingin tekankan 11 bulan pondok pesantren berupaya, 1 bulan ini juga ada kerjasama. Jangan mumpung 1 bulan kesian kasih dah handphone, kasih dah. Udah kesediaan 11 bulan di pondok gak boleh keluar, biarin silaturahmi. Gua main ke sono, dia main kemari. 11 bulan dididik dengan segala daya dan upaya, khawatir di 1 bulan rusak. 1 bulan jadi berantakan di pondok pesantren. Sholat jamaahnya rutin, sholat sunnahnya rajin, rawatibnya nggak lepas, duhanya dijaga, tahajudnya ada, puasanya lengkap. Sebulan berantakan semuanya. Nah, artinya apa? Ini
ini juga menjadi tanggung jawab bagaimana kemudian orang tua bekerja sama, ya bapaknya ya ibunya, untuk kemudian menjaga habit tadi, menjaga kebiasaan tadi untuk nggak rusak, karena daya membangun dengan daya rusak pengaruhnya lebih cepat daya rusak. Ngebangun tuh lama, buat pondasi, habis pondasi, sebelum buat pondasi ngerencanain dulu, gambar dulu, habis ngegambar bangun pondasi, habis pondasi dibangun. Ngerusakinnya gampang nggak? Gampang. Ngebangun susah. Nah artinya apa? Jangan kemudian karena kesian udah 11 bulan nggak megang handphone, kasihlah handphone, dan menganggap handphone itu kebutuhan doruri. Jangan. Pandangi handphone itu adalah perusak doruri, yang merusak yang paling mendasar. Artinya bukan kemudian dilarang total, boleh dibuat aturan saja. Bagaimana kemudian ini yang kemudian ingin kita tekankan, artinya kerjasama ini harus kemudian menjadi sinergi satu sama lain. Kita berupaya keras, kemudian santri juga bukan tidak berupaya, mereka berupaya, artinya mereka melawan segala hal. Nah kemudian bagaimana wali santri ikut berperan. Oke lah, kita punya perasaan, tapi kemudian perasaan ini harus kemudian diimbangi dengan apa yang kemudian akan mereka rasakan. Makanya anak tahun lalu kalau tidak salah mengingatkan wali santri atau orang tua mesti tega. Artinya tega ini untuk mampu jaga anak kita agar boleh hari ini mungkin mereka akan kecewa, mereka mungkin akan sedikit marah, tapi marah itu atau kecewa itu akan kemudian berbuah sebuah hasil yang akan manis mereka rasakan, yang mungkin saat ini mereka nggak paham, tapi kemudian ke depan itu bisa menjadi hal. Makanya ada para dauhannya para kiai mengatakan wali santri ini menitip. Nah kata titip itu terdiri daripada 5 kata, 5 huruf. Titip, ada T I T I P. T pertama tega. Artinya wali santri tega. Umi, abah, handphone dong. Nggak ada. Boleh main handphone Sabtu atau Ahad. Tega. Karena kita lihat rusaknya keadaan saat ini tidak terlepas daripada kebebasan media sosial, ditambah negara kita memang kemudian tidak membuat regulasi yang mampu menjaga itu semua, sehingga yang mampu harus meregulasi ya para pemegang handphone tadi. Nah sedangkan anak-anak kita kan dalam kondisi yang mereka 11 bulan terkekang, dalam artian terkekang dengan aturan, kegiatan dan lain sebagainya, dapat 1 bulan akhirnya kemudian ini menjadi salah satu yang kontraproduktif. Nah itu yang kemudian harus mampu para wali santri memanage itu semua. Ya kalau saat ini kan mereka akan kembali ke pondok, maksudnya ke depan ketika kemudian kembali ke rumah masing-masing 1 bulan ini harap kemudian betul-betul kerjasama antara pondok dengan wali santri. Kemudian Anda juga dapat satu informasi bagaimana kunjungan wali santri itu bagus, tapi intensitas kunjungan itu akan berimplikasi dengan kesuksesan santri itu punya pengaruh. Kenapa? Ketika antum berkunjung, Anda bukan melarang kunjungan, tapi Anda lebih condong untuk memberikan, karena kita ngebedain antara karakter santri yang sering dikunjungi dengan karakter santri yang jarang dikunjungi. Itu punya dua karakter yang berbeda. Kenapa? Ketika antum kunjungin kan pasti entar bawa handphone, entar cerita urusan rumah, cerita urusan keluarga, yang dia nih di otaknya lagi kemudian dijojolin hafalan, pelajaran, tahu-tahu berita, keinget lagi dah tuh memori, oh ini di rumah enaknya, oh ini begini. Nah itu tuh membuat ibarat mesin kalau nyala mati, rusak gak? Rusak. Udah panas, didinginin lagi, panas, dinginin lagi. Masih untung nggak mogok tuh mesin. Makanya ntar tahu-tahu anak yang tadinya betah jadi nggak betah. Anak yang tadinya udah cakep, tahu-tahu pengen berhenti, dapat kabur, ditelepon sama Syarifah. Anaknya nggak di rumah, nggak ada di pondok. Nah, artinya apa? Coba mulai kemudian, nah tadi tuh T yang pertama tuh belajar tega. Udah setahun sekali aja dikunjunginnya.
Oh, yang rame mama nih emang. Kan harus tega. Makanya ada yang mengatakan apa? Yang pondok jangan cuma anaknya, emak bapaknya belajar pondok juga. Maksudnya pondok bukan bapaknya masuk pondok, nggak, artinya dipondokin. Artinya dipondokin bagaimana? Gua belajar dah. Biasanya rame di rumah nu sepi, nggak ada anak-anak, ya belajar. Artinya agar kemudian rasa sedih itu nanti akan berbuah senyuman, akan berbuah kebahagiaan. Baik nanti kebahagiaan itu kita lihat saat di dunia maupun saat kita sudah menjadi jasad-jasad di kuburan kita. Nah, nanti anak-anak kita menjadi ulama-ulama besar, anak-anak kita yang kemudian menjadi orang-orang yang manfaat buat bangsa. Nah, itu yang kemudian harus mampu. Kayaknya mulai penuh nih, maju lagi ibu-ibu kayaknya. Ibu-ibu bapak-bapak boleh maju lagi. Ini sengaja nih saya disuruh ngulur-ngulur karena masih banyak yang di luar. Ngulur-ngulur dikit-dikit. Kalau udah dicolek Syarifah berarti udah selesai itu. Kadang ada yang mau maju bukannya. Jadi T yang pertama harus tega. Jadi tega itu bukan kita kejam, bukan. Tega itu bukan jahat, bukan. Justru ketika kita melusun anak-anak kita, dibiarin anak-anaknya dalam keinginan mereka, justru itu yang sebenarnya merusak anak-anaknya, bukan kemudian mampu untuk bersinergi. Artinya teganya Bapak Ibu ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara pondok dengan santri, karena itu akan menambah beban santri itu sendiri, bukannya meringankan, bukan. Bapak Ibu ini sering kunjungan nih, bukan ngeringanin, bukan. Tapi itu kemudian menjadi beban dia akan bagaimana melawan psikologis dia yang kemudian udah settle dengan keadaan walaupun dia berat. Tapi kemudian ini akan menjadi beban tambahan buat si anak tadi. Yang tadinya dia cuma mikirin ngapal, jadi mikirin masalah rumah. Yang tadinya dia cuma mikirin pelajaran, tambah lagi urusan yang dibawa sama orang tuanya. Artinya ada momen kapan kemudian dia untuk diajak untuk artinya T yang pertama tega. Yang kedua ikhlas. Bagaimana para wali santri ini untuk bisa mengikhlaskan dirinya, meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pilihan menitipkan putra-putranya, menitipkan aset terbaik dalam hidupnya ke pondok pesantren merupakan pilihan tepat dan ikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nggak pernah menjanjikan bahwa anak-anak yang masuk pondok pesantren pasti akan jadi ulama besar. Anak-anak yang di pondok pesantren pasti akan menjadi ulama-ulama dunia dan lain sebagainya. Seminim-minimnya orang yang masuk pondok pesantren dengan mengikhlaskan orang tuanya, anak-anaknya, maka apapun ke depan, masa depan mereka, maka apa yang mereka dapat di pondok pesantren ini akan menjadi modal untuk dia menjadi orang baik, untuk jadi modal dia jadi orang soleh. Kalau dia jadi pengusaha yang soleh. Kalau dia menjadi para pejabat yang soleh. Karena apa yang kemudian Bapak Ibu niatkan, diikhlaskan dengan menitipkan anaknya, dengan menahan perasaan, dengan menahan kerinduan, dengan menahan kecintaan yang membahana dalam dirinya, diikhlaskan udah. Ini merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini titipan Allah, ini menjadi ikhtiar kami, dan ini menjadi salah satu upaya untuk kemudian keikhlasan ini sangat membantu si anak-anak yang sedang dititipkan. Itu akan sangat memudahkan. Bahkan saya mendengar Syed Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar mengajarkan untuk membacakan doa. Ini salah satu bentuk sinergitas. Artinya Bapak Ibu boleh jasadnya ada di rumah, tapi bagaimana doanya itu terus kemudian menjadi bentuk, sebagai bentuk implementasi rasa ikhlas tadi. Keikhlasan itu bukan dengan nangis. Keikhlasan tadi bukan ngunjungin berkali-kali. Artinya Anda kemudian bukan habis ini ada peraturan larangan kunjungan, bukan ya. Ini bukan mukadimah buat kesana, bukan. Itu nanti dilaporin lagi melanggar hak asasi manusia. Sekarang kan dikit-dikit temennya lapor-lapor aja. Nah, ini artinya
artinya upaya untuk kemudian ini kan wali santri yang sudah terbukti kuat nih hatinya, amin. Artinya alhamdulillah bertahan, yang minimal yang sekarang udah kelas 2 berarti udah bertahan setahun, yang sekarang udah kelas 3 udah bertahan 2 tahun, dan seterusnya. Artinya kemampuan untuk memanage perasaan itu jauh lebih mapan dibanding yang baru menitipkan anaknya. Nah, bagaimana kemudian kemapanan itu ditopang dengan doa. Nah, bagaimana ibu-ibu ini kalau bisa, dan bapak-bapak terutama ibu-ibu, karena doa ini sangat manjur ketika ibu-ibu yang bacakan. Kalau bisa bahasa Arab bagus, nggak bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang intinya ini berdasar daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala mengatakan ridhollah biridhol walidin. Ridhonya Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Nah, bagaimana doa ini dilantunkan setiap harinya, kalau bisa setiap sholat, di mana baca Allahumma inni ushiduka anni radid biwaladi, sebut namanya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku ushiduka, menjadikan engkau sebagai saksi, anni radin, bahwa aku ridho, rela, fulan waladi, sebut namanya fulan bin fulan. Artinya apa? Mau, ya Allah, aku bersaksi, aku ini udah ridho dengan anak, aku punya anak. Dengan ridhonya orang tua akan turun ridhonya Allah. Dengan adanya ridho Allah, ini santri yang tadinya nggak betah bisa jadi betah. Ini santri yang tadinya malas, insya Allah bisa jadi rajin. Ini santri yang tadinya mau kabur, insya Allah nggak jadi kabur. Artinya, intinya hadirkan, ya Allah, aku bersaksi, aku ridho kepada aku punya putra, dan aku ingin kau menjadi saksi terhadap kerelaanku. Dengan keridhaanku, insya Allah turun ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Artinya itu bentuk keikhlasan. Ya Allah, aku ridha, aku titipkan aku punya anak, untuk anak ini bermanfaat buat Allah, buat Nabi, buat negara, buat bangsa, yang insya Allah dengan itu semua imbasnya Bapak Ibu dapat. Kenapa? Karena nih Bapak Ibu titipin anak, ini anak tahajud, ini anak baca Quran, baca zikir. Setiap detik dia melakukan segala rangkaian ibadah, itu masuk tuh ke catatan amal orang tuanya. Masalahnya kan pahala nggak dikirimin SMS ya. Ada WA-nya ya? Nggak ada. Inilah yang kemudian kenapa Ustaz Arifan kepondokan kalau urusan pengulangan paling ribet. Kenapa ribet? Jangan Bapak Ibu keputus tuh pahalanya. Pahalanya udah biar tetap, kalau pulang berubah lagi psikologisnya, berubah lagi mentalnya, berubah lagi. Kenapa? Karena yang Anda sempat saya sampaikan di tahun lalu, ruhut talaba, ruhut walad, ruhnya walad itu dhaifah. Mereka lemah. Sehingga kalau udah lemah itu mesti dijaga. Kayak kita lagi nanam pohon itu mesti dijaga dari hama, dibuat pagar, karena dia masih lemah. Tapi kalau ntar batangnya kuat, akarnya kuat, mau ketiup angin, mau ada apapun cobaan, dia pohon udah kuat. Kenapa? Akarnya udah kuat, batangnya udah kuat, sehingga dia akan lebih mudah mengeluarkan buah. Artinya dengan kerelaan orang tua, keikhlasan orang tua, insya Allah itu sangat membantu dan sangat berpengaruh kepada putra-putra yang sedang dididik di pondok pesantren, insya Allah. Yang ketiga, T, titip. Huruf ketiga T, tawakal. Tawakal, faiza azamta, Bapak Ibu sudah menitipkan, tawakal Allah, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa tawakal ini menyerahkan, artinya menyerahkan. Kami yakin kepada pondok pesantren, kami yakin kepada gurunya, kami yakin dengan aturannya. Rasa menyerahkan diri tersebut itu sangat berpengaruh. Berpengaruh kepada putra-putra Bapak. Dan begitu pun sebaliknya, ketika rasa tawakalnya berkurang, kemudian muncul ketidakpercayaan, ini juga berpengaruh kepada putra-putranya. Saya teringat ucapan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Isbir, sabarlah ala murril jafa min muallimin, dari pahitnya daripada apa yang ada pada muallim, pada pengajar. Fa inna rusubal ilmi, sesungguhnya kegagalan proses keilmuan fi nafaratihi, ketika kabur dari perasaan sabar tadi. Maksudnya apa?
ini biasanya didorong, diarahkan kepada para santri. Artinya santri itu mesti sabar, karena memang ujiannya santri berat. Ada 3 perkara yang orang pasti capek, nggak mungkin enggak. 1, jihad. 2, haji. 3, thalibul ilmi. Nggak ada yang namanya ngaji, nuntut ilmu nggak capek, pasti capek. Nggak bisa ngaji nggak capek. Haji nggak bisa nggak capek, harus capek. Jihad pasti capek. Nah, kalau santri nggak sabar, maka konsekuensi apa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Ketika dia lari dari sifat sabar, dia bakal gagal dari memperoleh ilmu. Nah, ini bukan cuma buat santri, wali santrinya juga sama. Artinya tawakal saja, serahkan saja, yakin dengan pondok pesantren, bahwa pondok pesantren berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemaksimalan di dalam pendidikan. Nah, bentuk tawakal tadi, karena kalau kemudian wali santri tidak memiliki penyerahan total kepada pondok pesantren, ini punya implikasi kepada santri. Karena bicara ilmu ini bukan matematik, 1 tambah 1 hasil 2. Oh, belajar 10 jam dapat ilmu 10 truk, enggak. Tapi ilmu ini nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perasaan Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu itu punya pengaruh terhadap apa yang akan Allah bukakan kepada putra-putra kita. Karena Nabi dalam salah satu perang setelah pembagian ghanimah yang kemudian ini dipakai oleh para alim ulama, ana qasimun wallahi yu'ti. Ana qasimun, kata Nabi, aku ini cuma bagi-bagi. Wallahu yu'ti, yang ngasih Allah. Kalau ghanimah, harta rampasan perang yang sifatnya hissi, yang sifatnya materialis, itu saja Nabi hanya mengatakan ana qasim, saya cuma bagi-bagi. Yang ngasih, memberi, hakikatnya Allah. Maka ilmu pun sama. Pondok pesantren ini cuma menjadi wasilah untuk membagikan ilmu. Tapi daya tangkap penyerapan ilmu, bisa menerima ilmu, bentuk berkah tidak berkahnya ilmu, tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Jadi ta'amulnya Bapak Ibu kepada pondok pesantren itu sebagai sebuah menjadi satu keniscayaan. Tapi sebenarnya ta'aluknya Bapak Ibu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pondok pesantren, dewan guru, pengawas, mereka hanya menjadi perantara sebagaimana transformasi ilmu itu terjadi. Sehingga saya bukan menutup pintu kritik wali santri kepada pondok pesantren, enggak. Kalau ada masukan, enggak ada masalah. Tapi bagaimana masukan tersebut jangan sampai kemudian akhirnya membatalkan nurul ilmi, membatalkan keberkahan ilmu yang sebenarnya bisa diperoleh kalau nggak melakukan hal-hal tersebut. Jadi hati-hati. Ini yang ingin kita ingatkan. Sekali lagi, Anda bukan menekankan ini untuk menutup pintu kritikan, enggak. Ini pondok punya Bapak Ibu semua. Ini bukan punya keluarga, ini punya umat, ini punya wali santri. Artinya yuk mari sama-sama kita ngebangun. Ada masalah-masalah problem yang terjadi di pondok pesantren, sama-sama kita berpikir, sama-sama mencari solusinya untuk kemudian menjadi kebaikan bersama, menjadi kebaikan para santri, agar kemudian santri-santri kita, anak-anak kita mendapatkan ilmu yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu T, huruf yang ketiga, I, ikhtiar. Para wali santri berikhtiar. Ikhtiar menitipkan santrinya di pondok itu ikhtiar. Dan jangan lupa ikhtiar Bapak Ibu untuk kemudian di luar, di dalam membiayai, menafkahi, upayakan untuk bagaimana mencari dari sumber yang halal. Karena sumber yang halal ini menjadi sumber untuk kesuksesan daripada kehidupan baik kita di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, percaya. Percaya kepada guru, percaya kepada pondok pesantren, percaya kepada sistem yang ada, percaya dengan kurikulum yang ada, percaya dengan apa yang ada. Karena nggak mungkin pondok pesantren kami dititipkan amanah terus santrinya kita siksa, santrinya kita memberikan yang buruk dan lain sebagainya. Karena kita tahu kepercayaan yang antum berikan itu satu hal yang luar biasa, dan ini merupakan satu jihad bagi kita semua, dan kepercayaan itu menjadi kunci terhadap kesuksesan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya udah cukup ya. Orangnya udah penuh nih. Udah cukup belum Pak Omar? Intinya bagaimana
nikmat yang Allah berikan taufik Bapak Ibu menitipkan anak ke pondok. Alhamdulillah anak-anak kita kemudian mulai muncul rasa kenyamanan mereka. Ini merupakan tandanya anak-anak maupun Bapak Ibu merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat ini sebagaimana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini mesti disyukuri. Allah pilih Bapak Ibu menggerakkan hatinya menitipkan anaknya di pondok. Alhamdulillah Allah gerakkan anak-anaknya kemudian mampu bertahan. Karena saya tutup dengan cerita kenapa kemudian saya katakan ini merupakan sebuah pilihan, bahwa kalau mereka atau Bapak Ibu bukan orang-orang pilihan Allah, maka keadaan tidak akan seperti ini. Karena ada dua anak, satu anak ini di pondok pesantren nggak betah, uring-uringan, nangis sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya mengganggu kawan-kawannya. Akhirnya pondok pesantren memilih ya sudahlah, dipulangkan saja karena memberikan efek buruk kepada yang lain. Nah, pengurus pondok pesantren ini berpikir, oh jangan-jangan mungkin ini anak orang kaya sehingga di pondok pesantren fasilitasnya nggak seperti fasilitasnya, sehingga dia nggak betah, dianterin. Ternyata sampai ke rumah, ternyata rumahnya, kalau informasi yang saya dapat dari cerita ini, rumahnya mohon maaf lebih buruk daripada pondok pesantren. Sampai rumahnya kecil, orang tuanya ternyata sedang mencari nafkah di luar, sehingga kemudian si pengurus pondok yang mengantarkan kembali ini melihat, kenapa padahal di pondoknya lebih enak, kenapa enggak? Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ada seorang kaya raya, luar biasa, rumahnya mewah. Kemudian dia dititipkan ke pondok pesantren yang orang tuanya nih yakin gak yakin, ini anak betah gak ya? Karena dia anak satu-satunya, fasilitas dikasih, sampai punya mobil, ke sekolah naik mobil, handphone yang terbaik, pokoknya fasilitas karena dia anak satu-satunya. Di pondok pesantren sebulan betah, 2 bulan betah, 3 bulan betah, sampai 4 bulan betah. Nah, ngelihat dari dua fenomena ini, kan kalau bicara soal materialisme, harusnya yang nggak betah ini kan yang kedua. Dia orang kaya, fasilitas pondoknya nggak seperti fasilitas di rumah. Dan yang harusnya betah itu yang pertama, yang dia malah di pondok itu lebih nyaman, lebih enak daripada di rumahnya. Tapi justru yang nangis-nangis yang pertama. Apa konklusi daripada dua kisah ini? Artinya apa? Orang yang pertama nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan amanah, untuk dia mampu mengemban amanah untuk berjalan di dalam baitul ilmi, baitul nur, daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poinnya apa? Saya ingin mengajak sama-sama, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita di pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukuri hal tersebut. Artinya jaga agar anaknya kalau mulai nggak betah, dinasehati untuk kemudian diajak, diingetin, nah kamu ini dalam nikmat Allah, kamu ini pilihan Allah. Jangan sampai kemudian kita terlepas daripada anugerah Allah tersebut. Jaga agar itu kemudian bisa menjadi umniyah kita, dan ini akan kita syukuri di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah. Kita niatin dalam pertemuan ini, mudah-mudahan anak-anak kita yang saat ini sudah menempuh daripada pendidikan talabatul ilminya diberikan keistimqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan ilmu yang mereka gali, hafalan yang mereka hafalkan, mudah-mudahan diberikan keberkahan manfaat dunia akhirat. Begitu juga pondok pesantren, bagi seluruh pendirinya yang memberikan sumbangsi atas pondok pesantren ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami para yayasan Dewan Guru diberikan keistiqamahan untuk mampu terus mengemban amanah ini ala hadhihi. Begitu juga di para wali santri dibukakan pintu rezekinya, diberikan kemudahan dunia hingga akhirat ala hadhihi. Wa kullu niyatin salihah ila hadratin nabi bisirril Fatihah.